Ini disposisi yang ada tulisannya kayak begini. Ini nggak tahu tulisannya siapa, tapi prinsipnya minta untuk dibeli, gitu Pak. Tapi ini tulisannya mirip kalau ini dengan tulisan yang ada di sini. Ada di sini di atas sertifikat itu. Nah ini permulaan ternyata ini tanggal 16 Juni 2015 ini ada fotokopi sertifikat, tapi ini ada tulisannya. Nah ini waktu itu jelas kalau ini tulisannya Gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama. Tulisannya Saudara Kadis Perumahan bisa dicek dan dibeli sesuai aturan. Memang bisa aja, memang sesuai aturan. Tapi di pelaksanaannya ternyata kan lahan itu sudah dianggap sebagai asetnya Pemprov DKI. Jadi seperti istilah saya kan membeli lahan sendiri. Berarti yang tidak cermat setidak-tidaknya bawahnya Pak Ahok. Mudah-mudahan nanti segera diverifikasi oleh KPK. Ini ada semua kok. Ternyata ini ada semua. Dan atas belum diterimanya ya saya paling bulan depan yang ngajukan gugatan lagi. Ini kan baru keempat toh. Dulu pra peradilan Senturi itu dikabulkan baru ke-6. Nah paling nggak masih 2 lagi. Jadi prinsipnya jangankan 6 kali gitu kan, 10 kali, 100 kali saya ajukan gugatan sampai perkara ini diproses lebih lanjut. Setidaknya kabar gembira bahwa saya mendengar informasi KPK mau ngambil alih, dan tadi sudah bicara dengan tim hukumnya KPK. Dokumen yang saya punyai, dokumennya mana? Dokumen yang saya punyai tadi diminta diserahkan ke KPK, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah saya serahkan itu diambil alih penuh oleh KPK. Dan ini baru aja kemarin dapat dokumen ini, karena kasihan nampaknya ada orang kasihan ke saya, gugatan sampai 4 kali masih belum goal dan dikirim dokumen. Setidaknya misalnya ini ada di pertama kali kasus itu ternyata adalah di level disposisi gubernur saat itu. Ini ada di dalam bentuk sertifikat yang diorek-orek aja ternyata. Ini saya carikan. Oke. Nah ini disposisi yang ada tulisannya kayak begini. Ini nggak tahu tulisannya siapa, tapi prinsipnya minta untuk dibeli, gitu Pak. Tapi ini tulisannya mirip kalau ini dengan tulisan yang ada di sini. Ada di sini di atas sertifikat itu. Nah ini permulaan ternyata ini tanggal 16 Juni 2015 ini ada fotokopi sertifikat, tapi ini ada tulisannya. Nah ini waktu itu jelas kalau ini tulisannya Gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama. Tulisannya Saudara Kadis Perumahan bisa dicek dan dibeli sesuai aturan. Memang bisa aja, memang sesuai aturan. Tapi di pelaksanaannya ternyata kan lahan itu sudah dianggap sebagai asetnya Pemprov DKI. Jadi seperti istilah saya kan membeli lahan sendiri. Berarti yang tidak cermat setidak-tidaknya bawahnya Pak Ahok. Mudah-mudahan nanti segera diverifikasi oleh KPK. Ini ada semua kok. Ternyata ini ada semua. Bahkan dikasih kronologis begini, itu urutannya ada. Ini baru dapat saya kemarin ini. Misalnya berita acara serah terima lahan, terus ada surat kuasa untuk menjual, terus ada perjanjian gitu. Ada semua di sini. Sudah lengkap, sangat lengkap ini dokumen ini yang diberikan kepada saya, termasuk kwitansi pembayaran senilai ini 133 miliar 3 kali pembayarannya. Ada kwitansi yang lainnya. Terus ini misalnya jual belinya juga sudah ada. Ini jual beli dengan pelepasan hak atas tanah. Berarti jual belinya ada. Perjanjiannya ada semua, dan ini akan saya serahkan KPK besok karena tadi belum saya sempat fotokopi, termasuk ini peta lahan, peta bidang segala macamnya. Ini ada. Nah ini ternyata lahan ini sudah pernah dimenangkan oleh Pemprov DKI sebelumnya ketika sengketa dengan sebuah PT. Nah tiba-tiba kok muncul sertifikat atas nama orang dan kemudian dijual ke Pemprov DKI dan dibayar. Nah itu ternyata lahannya sama aja ini gitu. Jadi ini nampaknya ada orang yang kasihan sama saya memberi dokumen ini semua. Jadi ini
Nanti besok saya serahkan ke KPK dengan harapan seperti saya gembira kemarin, KPK juga sudah menangani perkara korupsi pengadaan lahan di daerah Jakarta Timur, di Rorotan, di Pondok Rangon itu. Nah, harapan saya itu diproses, ini juga diproses oleh KPK. Biar sekalian bareng. Itu teman-teman. Itu disposisinya itu kadisnya apa? Ya. Kadis siapa? Kadis Perumahan. Perumahan ya. Nah, disposisi tadi kan? Ya. Ya, ini. Jadi kalau menurut abang yang salah itu kan anak buah Pak Ahok tadi, Ya. kadisnya itu atau mungkin? Iya, saya anggap yang yang ngerti data itu kan anak buahnya. Artinya ke kepala dinas perumahan ke bawah lah, gitu kan? Karena ternyata di dokumen aset daerah itu tanah lahan itu sudah milik Pemprov DKI dan pernah digugat oleh sebuah PT dan dimenangkan oleh Pemprov DKI. Itu berdasarkan pembebasan lahan itu sudah lama, 20 tahun atau 25 tahun sebelumnya. Sudah ada semua di sini gitu. Di sini dokumen-dokumen ini dan terdapat dokumen-dokumen yang lain, putusan-putusan itu ada, nanti juga ikut saya serahkan, tapi tidak di sini dokumennya. Tapi ini proses pembeliannya ini. Jadi ini sampai ini tadi saya ini kan berita acara penelitian dokumen. Nah, ini ada. Masa ini bisa jadi yang tidak teliti akhirnya kan misalnya ini. Yang tanda tangan di sini kan. Jadi salah rapat ke ini. Misalnya ini kan SHM, tapi juga ada ini nampaknya ada verifikasi dari yang lain lah, paling tidak ini kelurahan, kecamatan, terus kota DM, IMB, terus kemudian apa ini kelurahan Cengkareng, kelurahan segala macam, lurah-lurahnya ada. Ini kan berarti bisa ke kepala dinas perumahan, camat dan lurah waktu itu tidak teliti, nanti bisa diverifikasi. Tapi bisa aja kan anak buah ini karena ada nanti beralasan karena disuruh gubernur, jadi saya tetap memproses membeli, kan bisa jadi begitu. Jadi saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan siapapun. Nanti biar KPK untuk meneliti. Sebenarnya ini kan bisa aja orang yang di bawah sana disuruh. Sebenarnya tahu ada kemungkinan sengketa, tapi karena sudah disuruh bos pimpinan saya mengerjakan. Bosnya berdalih loh, itu kan kalau benar dibeli, kalau tidak benar ya jangan dibeli kan begitu. Nah, tapi intinya apapun ada uang yang hilang senilai 600 miliar lebih. Sementara tanahnya adalah ternyata tanahnya dia sendiri. Dan sampai sekarang buktinya dari sertifikat itu juga tidak bisa dibalik nama. Karena ternyata itu lahannya Pemprov DKI sendiri. Kalau dalam proses jual beli tanah kan mestinya notaris cek dulu ke BPN. Kan udah kelihatan kalau itu punya Pemprov, kenapa dibeli gitu. Nah, ini nampaknya jual belinya kan sistem dengan pelepasan. Nah, itu kan berdasarkan sertifikatnya ada, kan itu kan. Tapi sebenarnya bukan di PPAT di notaris sebenarnya. Pada posisi tertentu bisa aja notaris ada kecerobohan, tapi bisa aja nanti notaris juga salah. Kita lihat, ini yang salah ini bisa aja pihak notaris, bisa penjual atau pihak pembeli, BPN atau kan, pihak tiga-tiganya, atau pihak BPN juga. bisa kan? Ya tidak bisa. Buktinya ketika mau dibalik nama tidak bisa. Iya, artinya BPN juga mungkin bisa juga terlibat di situ karena bisa kan juga tahu. karena ketika dicek ini bersih. Biasanya kalau saya beli tanah kan sertifikat itu dititipkan ke notaris terus kemudian tanya ke BPN menyatakan bersih baru bisa ditransaksikan. Bisa banyak hal yang memungkinkan ini nanti siapa yang salah. Yang jelas ada duit 600 miliar lebih yang berpindah dan tidak dapat apa-apa. Untuk kembali ke awal, untuk tanggapan putusan sidang tadi dari Pak Boyani gimana tanggapannya? Menghormati aja. Dan saya kan gugatan itu sudah terlalu sering. Kalau pra-peradilan Senturi dulu kan baru menang itu gugatan ke-6. Ini kan baru ke-4. Ya paling saya nanti harus capek ke-5, ke-6 lagi gitu aja. Biasa. Ya diajukan lagi bulan depan gitu aja. Saya tidak akan pernah capek kalau gugat lagi gitu. Karena pra-peradilan kan tidak mengenal nebis in idem. Jadi boleh diajukan berulang-ulang. Sampai paling tidak 18 tahun lah. Daluarsa korupsi itu kan 18 tahun. Kan gitu kan. Jadi tiap tahun, tiap bulan saya ajukan gugatan. Dan saya yakin nanti ada hakim yang akan mengabulkan. Ketika perkara ini mangkrak tidak bergerak-bergerak, pasti nanti akan ada yang setidak-tidaknya dalam pertimbangan kamu harus memastikan hukum ini mau kamu lanjutkan atau kamu hentikan. Kalau hentikan biar bisa dibuat boyamin karena ada hitam di atas putihnya kan gitu kan. Atau kalau dilanjutkan lanjutkan gitu. Pernah kalau saya dapat putusan itu di Banjarnegara, putusan kayak begitu itu. Hakim hanya memerintahkan dua, hentikan atau lanjutkan. Gitu. Tapi akhirnya proses itu dilanjutkan dan dinyatakan bersalah. Harapannya kalau ini? Ya harapannya nanti kalau ada hakim lagi menyidangkan setidaknya ada tersirat seperti itulah minimal begitu. Jadi memberikan pertimbangan
pertimbangkan apa yang kamu lakukan itu dua yang diatur undang-undang, berhenti atau lanjut, itu aja, suruh milih salah satu, jangan menggantung seperti ini kan gitu kan. Ya kami sebagai mewakili korban korupsi kan pengennya cepat, penanganan korupsi kan memang harus cepat, tapi kalau lamban begini ya terpaksa gugat, ya saya gugat kan gitu kan, tidak akan pernah berhenti kan gitu kan. Dan saya sudah membuat kader anak-anak saya tadi juga udah ikut itu kan, ya nanti kalau toh saya suatu saat meninggal nanti mudah-mudahan umur panjang, tapi anak-anak saya masih ada kan gitu kan. Itu aja. Meskipun itu udah ditangani KPK, nantinya tetap Ya kalau mangkrak lagi, kan gitu kan misalnya kan. Ya mudah-mudahan kalau KPK enggak. Tapi buktinya kasus EKTP atau kasus RJ Lino juga mangkrak sampai 6 tahun kan. Itu pun sudah saya gugat 2 kali kasus RJ Lino. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah tebang pilih, pokoknya mangkrak saya gugat gitu aja udah. Apapun kasusnya, apapun gitu. Terus Senturi mungkin saya gugat lagi karena nyatanya setelah menang pun belum dijalankan lagi misalnya. Jadi mungkin minggu-minggu depan ada 5 pra-peradilan sekaligus lah kira-kira kan. Ya. Terima kasih Pak Boyamin. Cukup? Cukup. Dah.